Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masud, peserta Latsar PPSDM Regional Yogyakarta, kelompok 2, angkatan 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video tentang podcast atau wawancara dengan pejabat publik tentang nilai-nilai dasar ASN yang meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Arya. Saya Muhammad Masud dari instansi pemerintah Kabupaten Magelang, unit kerja Kecamatan Gerabak. Ada tugas Latsar untuk melakukan wawancara atau bincang-bincang santai dengan pejabat publik, dan kali ini saya berkesempatan untuk melakukan itu dengan Bapak. Mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu. Selamat siang juga Bapak Masud dari Gerabak. Perkenalkan, nama saya Arya Darussalam. Saat ini bekerja di Kelurahan Banjararum sebagai salah satu pamong di pemerintahan Kelurahan Banjararum. Banjararum di kecamatan mana? Di kota mana, Bapak? Jadi Banjararum itu sebuah kelurahan yang dulunya desa, sekarang jadi kelurahan di Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Boleh lebih spesifik lagi, Bapak menjabat sebagai apa? Saat ini saya menjabat sebagai Dukuh Paduan Ngentak. Kalau di lain tempat mungkin istilahnya menjadi bayan. Oh iya ya. Kalau di sini mungkin lebih dikenal dengan nama kepala dusun gitu ya, Bapak ya? Ya. Oke, baik. Bapak berarti insya Allah nanti Bapak masuk kriteria untuk saya wawancara sebagai pejabat publik gitu ya, Pak? Baik, Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak tentang mengenai nilai-nilai dasar PNS yang kita ketahui bersama itu terdiri dari, biasa kita atau orang-orang menyebut itu aneka. Kita singkat menjadi aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ya, mungkin hal-hal itu semua sangat relate atau dekat dengan kehidupan kita pada umumnya, dan Bapak juga pada umumnya, pada khususnya sebagai apa istilahnya pejabat publik yang bisa dibilang pemimpin di masyarakat pedesaan Bapak gitu ya. Ya, untuk saat ini memang pekerjaan saya memang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Baik Bapak, mungkin bisa kita langsung saja masuk ke poin pertama dari nilai-nilai dasar ASN tadi. Yang pertama itu ada akuntabilitas. Jadi secara teori kalau akuntabilitas itu kan pengertiannya itu kayak semacam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, terukur, penuh perhitungan, jujur, dan transparan, sehingga hasilnya nanti dapat dipertanggungjawabkan, begitu Bapak. Jadi mungkin Bapak boleh cerita sedikit atau share pengalaman Bapak selama memimpin di situ tentang masalah poin pertama tadi, tentang masalah akuntabilitas. Mungkin bisa dicontohkan kasus atau gimana, atau
Ya, silahkan share pengalaman Bapak lah mengenai masalah tersebut. Monggo silakan Bapak. Oke Bapak, jadi poin pertama yaitu tentang akuntabilitas, baik tentang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, terukur, penuh pertimbangan, jujur dan transparan. Untuk sementara ini atau saat ini dan sampai sejauh ini, alhamdulillah bisa saya laksanakan dengan baik, yang meliputi karena pekerjaan saya termasuk yang paling dekat atau bersinggungan dengan masyarakat di level paling bawah di jajaran pemerintahan Kelurahan Banjararum. Jadi apa yang saya kerjakan termasuk pendataan baik yang dibutuhkan di pemerintahan atau di masyarakat harus selalu dikerjakan dengan baik dan yang jelas jujur. Contohnya begini, mohon maaf, ini sedikit cerita saja ya. Jadi kan saya menjabat mulai dari tahun 2020 dan kemudian langsung dihadapkan dengan program-program bantuan sosial bagi masyarakat karena terdampak COVID-19 ini. Ya. Jadi mau tidak mau, saya yang masih baru harus mencari atau mendata masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan tersebut. Karena dari aturan yang telah disampaikan bahwa data yang diusulkan tidak boleh ganda dengan data bantuan dari kabupaten, APBD, atau dari pusat. Nah, seperti itu contohnya dalam poin akuntabilitas. Jadi apa yang kami lakukan harus betul-betul bisa dipercaya, bisa diperhitungkan, transparan, dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan sebagai pemberi bantuan baik dari APBD ataupun dari BLT Kelurahan Banjararum. Baik, jadi semuanya yang Bapak lakukan termasuk contohnya tadi soal pembagian BST tadi itu semuanya berdasarkan data atau by data yang valid ya Pak. Seperti Bapak mungkin melakukan survei langsung ke lapangan meskipun tadi Bapak menyampaikan bahwa ada hambatan atau tantangan sendiri karena Bapak juga belum lama menjabat itu, jadi mungkin butuh kerja yang lebih ekstra lagi ketika Bapak harus benar-benar memastikan bahwa yang mendapatkan bantuan atau yang disaluri bantuan itu benar-benar tepat sasaran, begitu ya Bapak ya? Betul Bapak. Jadi data apa yang kita usulkan nanti bisa benar-benar dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak terkait, termasuk dari jajaran pemerintahan Kelurahan Banjararum, karena apa yang kami usulkan kita harapkan tidak menjadi temuan dalam pemeriksaan nantinya. Siap. Baik Bapak. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin bisa kita lanjut ke poin berikutnya Bapak. Di poin berikutnya itu ada nasionalisme. Baik Pak, jadi untuk rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia ini banyak dilakukan di lingkungan kerja dan di wilayah tentunya. Baik di lingkungan kerja, kita setiap hari Senin itu contohnya begini, melaksanakan apel rutin di setiap Senin pagi
kemudian dilanjutkan dengan pelayanan pemerintahan. Kemudian untuk setiap harinya, setiap jam 10 kita juga memperdengarkan lagu Indonesia Raya sesuai peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa setiap 10 pagi wajib dikumandangkan lagu Indonesia Raya di setiap perkantoran ataupun di perusahaan swasta. Jadi apa ya, mungkin tidak pernah lepas dari rasa tanggung jawab kami terhadap institusi ataupun kecintaan kami terhadap Republik Indonesia ini. Nah, kemudian kami contohkan juga untuk apa ya, untuk membangun generasi pemuda kami baik di wilayah, kita juga berkegiatan membangun generasi muda yang memikirkan pangan untuk kedepannya. Di tempat kami itu ada Karang Taruna yang menyewa tanah kas Kelurahan di Banjararum ini. Jadi tanah tersebut untuk kegiatan Karang Taruna kami yang rata-rata umurnya dari 15 sampai 23-an tahun. Jadi mereka berkegiatan bertani bersama, bertani kolektif. Untuk sementara ini sudah berjalan selama 5 tahun. Memang itu inisiatif dari mereka, tetapi dari pemerintahan Kelurahan Banjararum juga memberikan support untuk merelakan tanah kasnya untuk digarap oleh Karang Taruna tersebut. Baik Bapak. Iya, mohon maaf. Sebagai wujud kegiatan kami sebagai pendorong atau penyuplai pangan yang tentunya ya berada di wilayah kami. Baik, Bapak. Kalau boleh saya tanyakan, ini gimana Bapak yang bisa dikatakan sebagai mungkin pembina Karang Taruna di sana untuk meyakinkan para pemuda di sana atau generasi muda di sana untuk mau untuk istilahnya menjadi petani. Kan bisa dibilang kalau dikatakan di khalayak umum itu kan petani kan pekerjaan apa namanya orang-orang tua gitu. Bagaimana Bapak menanamkan jiwa nasionalisme ke mereka sehingga mereka bisa berpikir bahwa menjadi petani muda pun bisa memberikan pengaruh atau dampak yang begitu luar biasa untuk negara kita ini. Silakan Bapak. Iya Bapak. Jadi lingkungan kami kan, khususnya wilayah kami kan 50% dataran tinggi dan 50% area persawahan. Yang pertama memang tentunya dari inisiatif rekan-rekan Karang Taruna sendiri, tetapi semaksimal mungkin kami juga memberikan dorongan pemahaman kepada teman-teman semua bahwa lingkungan kami ini sebagian besar adalah area persawahan dan rata-rata pekerjaan orang-orang kami juga, orang-orang tua mereka juga mayoritas sebagai petani. Jadi kalau misalkan mereka tidak mau meneruskan istilah merawat
harta milik mereka yang dimaksud di sini adalah sawah mereka, ya mau siapa lagi? Kami kan juga menghindari apa ya, sekarang ini kan banyak area persawahan, area lahan produktif dijadikan sebagai ladang bisnis untuk pembangunan yang permanen. Nah, sebisa mungkin kami juga menghindari hal tersebut karena kami tidak mau juga untuk menghilangkan pekerjaan utama mereka. Karena memang lahan tersebut atau lahan di tempat kami persawahan ini menjadi sumber pangan utama dari penduduk masyarakat kami. Seperti yang kita lihat bahwa memang anak-anak atau istilahnya pemuda di zaman sekarang ini kan mulai luntur kegiatan aktivitas di sawahnya, karena memang yang mungkin pemikiran mereka masih muda, terus mau ngapain juga ke sawah, pekerjaan lain kan masih bisa dicari. Tetapi kalau tidak bisa kami beri pemahaman bahwa atau regenerasi menjadi petani kan nanti yang mau dimakan apa, terus yang mau merawat sawahnya kan siapa juga. Baik Bapak. Mungkin selama kegiatan tersebut mungkin ada semacam hambatan, tantangan atau resiko yang dihadapi, mungkin bisa Bapak ceritakan. Untuk hambatan itu sebenarnya malah di awal-awal perjuangan teman-teman semua untuk mendapatkan tanah kas tersebut yang kemudian dikelola oleh teman-teman semua. Jadi pas awal-awal itu rekan-rekan Karang Taruna meminta untuk menyewa tanah kas dari Kaluran Banjararum, dan ternyata sampai 2 kali atau 3 kali mereka gagal karena memang persyaratannya tidak memenuhi. Yang pas pada waktu itu syarat untuk menyewa tanah kas adalah mempunyai KK atau identitas bukan kelompok atau yang lainnya. Jadi pas 3 kali pertama itu memang teman-teman atau rekan-rekan kesulitan dalam memperoleh hak akses tanah kas kelurahan. Kemudian masa-masa krusial pas pemilihan lurah, istilahnya ada ikatan politik lah. Ya memang dari beberapa calon kita tawarkan untuk mendukung program teman-teman Karang Taruna ini. Ya alhamdulillahnya di kemudian percobaan untuk memperoleh hak akses tanah kelurahan ini bisa didapatkan oleh teman-teman Karang Taruna semua. Berarti untuk hambatan cuma di awal saja, sekarang bisa berjalan dengan lancar begitu ya Pak? Seiring berjalannya waktu, dari beberapa teman-teman atau rekan-rekan Karang Taruna di sini, di wilayah kami, menginginkan pergerakan baru, yaitu menjadi sebuah kelompok petani muda. Tetapi hambatan yang diterima saat ini gimana ya, merasa kesulitan untuk mempunyai lembaga atau kelompok yang mempunyai registrasi dari dinas terkait, misalnya dinas pertanian. Untuk saat ini kan kelompok petani harus mempunyai legalitas dari dinas terkait. Nah, itu menjadi persoalan bagi teman-teman semua untuk mengakses
bantuan-bantuan bagi kelompok tani yang ada di wilayah kami. Karena memang saat ini pengelolaan hasil panen dari rekan-rekan Karang Taruna tersebut memang keterbatasan memiliki alat pengolah pangan. Misalkan seperti penggilingan padi ataupun cara pengemasannya. Nah, itu menjadi kendala bagi teman-teman semua untuk mengakses pasar yang lebih jauh. Sangat menarik sekali ya Bapak ya. Ya ini semoga kegiatan-kegiatan tersebut atau halangan-halangan tersebut bisa segera teratasi sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan sebagaimana yang diinginkan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya kegiatan tersebut juga mengandung nilai-nilai nasionalisme yang sedang kita bahas pada poin kali ini. Begitu ya Bapak ya. Bisa kita lanjut ke poin berikutnya. Di poin 3 dari aneka ada etika publik. Etika publik itu sendiri secara teorinya itu bisa didefinisikan sebagai melayani dengan sikap hormat, sopan, dan bertanggung jawab sehingga memuaskan untuk masyarakat atau siapapun yang menerima pelayanan dari kita. Mungkin bisa diceritakan lagi pengalaman Bapak di tempat kerja Bapak mengenai etika publik ini. Silakan Bapak. Poin ketiga ini tentang etika publik ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan untuk pekerjaan kami, Pak. Misalnya seperti ini. Saya kan berada di istilahnya memimpin untuk wilayah atau misalnya di level paling bawah, bersinggungan langsung dengan masyarakat. Artinya apapun kegiatannya, apapun resikonya, kami juga siap untuk melayani selama 24 jam apapun kegiatannya. Jadi kadang-kadang masyarakat itu selalu membutuhkan bimbingan atau arahan-arahan dari kami juga. Jadi ya istilahnya izin dentil lah, yang kemudian kami juga harus turun tangan selama masih di wilayah kami, ya harus siap lah kami juga untuk bisa turun tangan melayani masyarakat semaksimal mungkin. Begitu juga untuk pelayanan di kantor Kelurahan Banjarung yang meliputi administrasi pemerintahan, kami juga melayani masyarakat karena peraturan yang saat ini semua bayan atau dukuh wajib ada di kantor selama jam kerja berlangsung. Baik, saya ada pertanyaan yang mungkin akan sedikit menarik begitu Bapak. Jadi gini, Bapak sendiri kan ini usianya masih muda dan masyarakat yang Bapak pimpin begitu kan banyak yang istilahnya lebih tua, lebih berpengalaman dari Bapak sendiri. Terus bagaimana tipsnya Bapak untuk bisa istilahnya ngomong mereka gitu? Apakah itu menjadi hambatan atau tantangan tersendiri bagi Bapak begitu?
pastinya jelas iya Pak, menjadi tantangan bagi saya sendiri karena apapun dari apa ya istilahnya dari beberapa warga kami atau sesepuh kami kan kami juga harus selalu menghormati dan tentunya kami juga butuh arahan-arahan dari beliau-beliau yang sudah sepuh atau warga-warga kami yang istilahnya kami tuakan. Tetapi untuk kepentingan ataupun urusan-urusan yang memang menjadi suatu ketegasan, ya harus memang kami sikapi dengan tegas ataupun seadil-adilnya. Contohnya seperti tadi, ya mungkin contoh dari kasus bantuan tadi, yang mungkin warga kami sendiri banyak yang menjadi saudara kita juga. Nah, mau nggak mau ketika memang dipandang sudah mampu ya memang tidak usah dulu untuk diberikan bantuan. Artinya kita lebih bisa objektif terhadap lingkungan kami sendiri, bukan karena memanfaatkan situasi atau kondisi yang mungkin tidak baik untuk dilakukan. Kemudian kami ceritakan juga untuk apa ya, untuk di lingkungan kantor sendiri yang mungkin banyaklah untuk senior-senior kami, kalau bisa dilihat saya sendiri memang paling muda ataupun paling junior di lingkungan kantor sendiri. Kendalanya memang tidak banyak, mungkin hanya dari pekerjaan administrasi karena sekarang ini memang sudah istilahnya computerized, semuanya menggunakan komputer. Jadi yang sepuh-sepuh itu memang terkendalanya di situ karena memang mereka tidak bisa, ya adalah yang bisa, tetapi banyak dari sebagian rekan-rekan kerja kami memang ada yang tidak bisa menggunakan komputer. Untuk kasus seperti itu, mungkin di lingkungan kerja Bapak sendiri, bagaimana cara mengatasinya? Untuk sementara ini yang dilakukan oleh atasan kami yaitu membuat rolling jadwal yang mungkin bisa diisi oleh atau pembagian jam kerja. Jadi misalkan istilahnya pembagian sumber daya manusianya lah, memplot-plotkan untuk suatu pekerjaan sudah diatur mana yang bisa dan mana yang tidak, seperti itu. Baik. Karena memang untuk beberapa kali untuk pelatihan komputer memang kami usulkan, tetapi karena terkendala anggaran dan yang dianggarkan untuk ke BLT ataupun kegiatan dari penanggulangan corona ini ya belum bisa dilaksanakan. Baik. Mungkin untuk masalah kayak ketimpangan sumber daya manusia di pemerintahan desa mungkin hampir semuanya menyeluruh seperti itu ya, kayak bukan gimana tapi kayak semacam yang sepuh-sepuh gitu untuk bisa mengikuti digitalisasi kayak semacam ini mungkin agak kesulitan. Begitupun juga sama di tempat kami Bapak, seperti itu. Tapi ya mungkin memang banyak yang terkendala dalam pengoperasian komputer, tapi itu tidak menjadi suatu hambatan atau pelayanan kami terhadap
masyarakat atau penduduk di wilayah kami. Karena apapun itu juga menjadi tuntutan kami untuk semaksimal mungkin melayani masyarakat. Karena di lain sisi apapun pekerjaan juga memang sudah menggunakan komputer ataupun secara elektronik, yaitu yang mana mau tidak mau kita juga harus mengikuti era pada saat ini. Ya. Monggo Pak, dilanjut. Oke, lanjut ke poin berikutnya ya Bapak ya. Untuk poin berikutnya ada poin komitmen mutu. Komitmen mutu itu secara teori bisa didefinisikan sebagai langkah atau ya langkah inovasi yang bisa atau mungkin dilakukan di lingkungan kerja Bapak atau di wilayah Bapak gitu, di mana inovasi-inovasi tersebut bisa lebih efektif dan efisien dari apa yang sudah ada sebelumnya. Silakan untuk tanggapannya Bapak. Kebetulan sekali akhir-akhir ini kan kami juga sedang meningkatkan SID, yaitu Sistem Informasi Desa kami Pak, yang kemudian selanjutnya akan kami arahkan sebagai pelayanan administrasi untuk masyarakat penduduk kami. Jadi nanti akan kami jadikan sistem untuk pelayanan, termasuk dalam pembuatan pengantar ataupun sebagainya, atau surat menyurat. Untuk saat ini memang baru bisa difungsikan untuk sebagai informasi publik saja, dan sebagai penerimaan surat menyurat dari kabupaten ataupun dari instansi lainnya. Jadi untuk kendalanya atau hambatannya sendiri itu seperti apa Bapak, sehingga untuk inovasi yang Bapak ceritakan tadi belum bisa berjalan secara maksimal gitu? Kira-kira hambatan seperti apa yang ditemui gitu? Yang menjadi hambatan untuk saat ini karena memang pengembangnya bukan dari pemerintahan kelurahan, jadi pemerintahan kelurahan itu sekarang hanya sebagai pengelola websitenya atau sistem informasi desanya. Untuk kebijakan dan pengembangnya yaitu Dinas Kominfo yang bertanggung jawab penuh atas pengembangan website tersebut. Jadi ya kami memiliki keterbatasan untuk mengajukan usulan-usulan yang mungkin SID nantinya bisa mencakup apa inovasi dari pemerintahan Kelurahan Banjararum. Baik, semoga itu bisa segera teratasi begitu ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk poin ini mungkin bisa cukup sampai di situ. Bisa kita lanjutkan ke poin terakhir kita Bapak, untuk mengenai masalah anti korupsi. Nah, bagaimana Bapak untuk penerapannya di lingkungan atau di wilayah Bapak sendiri? Yang kita tahu untuk pekerjaan seperti yang kita kerjakan seperti ini kan rawan dengan hal-hal tersebut. Bagaimana komentar dari Bapak Arya? Silakan. Mungkin saat ini kalau tidak hati-hati memang sangat berisiko Pak. Jadi istilahnya kan saya ini sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintahan tingkat kelurahan maupun kabupaten. Contohnya saja begini, misalkan seperti penyaluran BLT kelurahan kemarin
dari yang pertama sampai akhir. Bagaimanapun juga kita selalu untuk transparan terhadap penerima manfaat. Jadi upaya kami untuk pelaksanaan kegiatan penyaluran sebisa mungkin penerima harus datang ke tempat penyaluran, meminimalisir kuasa untuk pengambilan BLT tersebut. Mungkin itu contoh kecil untuk peningkatan sebagai meminimalisir korupsi istilahnya. Tapi dengan proses seperti itu, apakah ada hambatan tersendiri bagi Bapak, baik dari masyarakat atau dari pemerintahan itu sendiri, begitu Bapak? Sejauh ini mungkin hanya penerima KPM atau penerima manfaat yang sudah lanjut usia, mungkin terkendala di transportasi karena mungkin untuk menjangkau tempat penyaluran atau biasanya kami kan disalurkan dari kantor Kelurahan Banjarum. Nah, mungkin itu menjadi kendala, tetapi solusi kami yaitu untuk penerima yang tidak bisa datang ke kantor Kelurahan Banjarum, semaksimal mungkin kami atau ada tim yang mengantarkan bantuan tersebut, maupun dari penyaluran BLT, BST ataupun bantuan yang lainnya. Cukup Bapak? Cukup, monggo dilanjut Pak. Baik, semoga kita bisa dijauhkan dari hal-hal yang demikian ya Bapak ya. Amin Pak. Yang penting adalah sikap kejujuran dari kita semua Pak. Niat ikhlas, niat membantu, dan bertanggung jawab atas semua perbuatan. Baik, mantap sekali. Baik, terima kasih Bapak. Dari awal tadi kita sudah berbincang banyak mengenai nilai-nilai dasar ASN tentang aneka yang kita perbincangkan dan kita jabarkan satu persatu. Mungkin waktunya cukup sampai di sini dulu ya Bapak ya. Terima kasih atas waktunya setelah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang mengenai hal tersebut. Mungkin ada kata penutup Bapak? Yang jelas selama kita berada di jalur yang benar, insya Allah akan selalu dilancarkan urusannya dalam setiap pekerjaan apapun. Amin, amin. Sama-sama Mas, telah berbagi informasi terkait aneka dan sebagainya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Baik. Terima kasih Bapak sekali lagi atas waktunya. Saya undur diri dulu Bapak ya. Terima kasih. Sama-sama. Matur suwun. Salam untuk rekan-rekan di sana. Terima kasih.